Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Hashim, guru penggerak, calon guru penggerak dari SLB Negeri Kota Magelang, angkatan 6, akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Kota Magelang, yaitu Ibu Dr. Angga Siti Asma, terkait dengan program saya, yaitu program literasi untuk anak tunarungu. Assalamualaikum Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Matur Ibu, terkait dengan program saya, yaitu program literasi untuk anak tunarungu. Saya merasakan juga, dan saya juga mengerti yang sudah berjalan selama ini kan Ibu juga sudah menerapkan memprogramkan juga tentang literasi. Sejauh mana literasi yang telah Ibu laksanakan di SLB Negeri? Selama ini SLB Negeri Kota Magelang melaksanakan literasi 15 menit sebelum masuk kelas masing-masing, yaitu mulai jam 7.45 sampai jam 8. Jadi 15 menit setiap kelas selalu melaksanakan, bahwa anak-anak diharapkan bisa membaca. Seandainya tidak membaca pun saya mengharap untuk Bapak Ibu guru untuk membacakan, terutama untuk yang C1 dan C itu membacanya ya. Terus itu biar anak tidak takut. Jadi ketika membaca pun itu bukan materi pelajaran di sekolah, tetapi memang benar-benar pengetahuan yang sifatnya umum untuk menambah literasi. Jadi jangan sampai anak itu ketakutan dan tidak mau lagi bahwa 15 menit itu tidak dilaksanakan karena ketakutan nanti ada pertanyaan yang tidak bisa menjawab. Jadi memang demikian. Terus di samping literasi 15 menit sebelum masuk, di SLB Negeri Kota Magelang juga ada perpustakaan. Bahwa perpustakaan itu juga diperuntukkan untuk semua jenjang SLB Negeri Kota Magelang. Ya, saya juga membaginya. Jadi setiap hari Senin itu giliran untuk jenjang SDLB. Untuk hari Selasa untuk SMPLB, dan hari Rabu untuk SMALB. Terus untuk guru dan tenaga kependidikan itu hari Kamis. Untuk wali murid dan masyarakat sekitar itu hari Jumat. Jadi memang itu sudah ada hari-hari tertentu. Jadi masing-masing jadi biar tidak bersamaan atau bertumbuhan seperti itu. Jadi memang untuk yang Senin itu biar semua SDLB seperti itu. Seperti itu Pak Asin. Terima kasih Ibu. Jadi gambaran itu ya, saya sudah menangkap gambaran literasi yang telah diterapkan oleh Ibu Dr. Angga Siti Asma. Terus kemudian ini Ibu, saya mohon izin untuk mewujudkan. Jadi Bu Asma kan tadi literasi secara umum. Nah, saya ingin membuat program, namanya program literasi untuk anak tunarungu, yang brandingnya itu namanya Prolinu. Nah, biar diingat, sehingga nanti karena gini, di tunarungu itu kan miskin kosakata Pak Ibu, sehingga bagaimana kita nanti memprogramkan Prolinu ini adalah untuk agar mereka itu kaya terhadap kosakata baru, sehingga kemudian dengan membaca, apalagi di sekolah kita kan perpustakaannya kan sudah juara nasional gitu ya. Nah, akreditasinya ya. Sehingga kemudian akan memanfaatkan itu. Dan saya lihat juga ada pojok baca ya. Itu juga sudah menyediakan pojok baca Gazebo. Nah, itu nanti akan kami manfaatkan untuk program literasi untuk anak tunarungu, khususnya untuk anak tunarungu. Dan nanti kemudian diharapkan nanti setelahnya akan program literasi yang lain. Izin ya? Ya boleh, tapi gini, saya tekankan bahwa mungkin untuk anak tunarungu itu perbedaan kata mungkin tidak usah kalimat dulu, tetapi perbanyak istilahnya malah gambar-gambar, tapi anak itu yakin tahu gitu. Jadi untuk terutama anak kecil itu tomat itu apa, terus sampai mengucapkannya bisa. Jadi jangan sampai ketika misalnya nanti terjun ke masyarakat tidak bisa komunikasi dengan orang lain seperti itu. Jadi walaupun yang penting itu ucapannya, yang penting ya, yang penting. Gitu. Ya, yang penting itu bisa. Jadi anak itu bisa membaca. Ketika orang awam membaca pelambat itu bisa mengerti dan menjawab dengan sesuai dengan apa yang diinginkan dari ini penanya.
seperti itu. Siap, saya sudah menangkap pesan dari Ibu. Nanti akan pesan-pesan tadi akan saya masukkan di program Prolindung saya, sehingga nantinya anak-anak nanti bisa istilahnya sedikit banyak itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan bukan hanya tunarungu tapi kemudian dengan dunia luar, sehingga kemudian mereka bisa eksis, bisa mandiri di keluarga dan di masyarakat. Jadi, matur suwun Bu Asna. Iya. Semoga sukses selalu Bu Asna dan sukses untuk SLB Negeri Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Bapak Budi Susilo, salah satu guru SLB Negeri Kota Magelang yang mengampu anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu. Jadi selamat pagi Pak. Pagi Pak Asif. Ini terkait dengan program saya tentang di guru penggerak, itu kan saya mau ada program namanya Prolindung, terkait dengan literasi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini saya kan masih pemula ya Pak, jadi saya ingin belajar lebih jauh pakarnya. Untuk yang pertama Pak, seberapa penting literasi untuk anak tunarungu? Ya. Terima kasih Pak Asif. Untuk anak tunarungu itu literasi, mengenalkan bahasa, mengenalkan tulisan, huruf dan seterusnya ke anak tunarungu itu wajib dipunyai. Karena apa? Kalau kita bisa belajar bahasa itu tanpa membaca bisa, karena kita mendengar. Kita menirunya langsung kata demi kata, kalimat demi kalimat, kita serap melalui pendengaran. Nah, anak tunarungu, deaf, tuli dan seterusnya itu tidak ada daya serap bahasa melalui audio mereka, pendengaran mereka. Satu-satunya bukan satu-satunya, salah satunya yang diandalkan adalah melalui tulisan, selain melalui isyarat atau gerak bibir. Tapi di sini kita bicara tentang yang tulisan. Seiring anak mengikuti pendidikan di sekolah, itu anak-anak diajarkan membaca dan menulis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya anak bisa berbahasa, berbahasa tulis. Nah, sementara tulisan itu sulit dipahami oleh anak, artinya apa? Nah, supaya untuk anak bisa memiliki bahasa lebih banyak, kosakata lebih banyak, yaitu melalui bacaan-bacaan itu, supaya anak terangsang dia mendapatkan satu respon cerita atau apapun yang ada di dalam informasi yang di dalam buku itu, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menerjemahkan atau memahami apa isi informasi dalam buku itu. Tentu ya dengan dia akan berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin tahu makna, arti, wujud bendanya, kata demi kata dalam buku itu. Jadi ini satu keharusan Pak. Jadi malah justru harus dan wajib ya, untuk anak tunarungu memperbanyak intensitas dalam membaca. Ya, karena itu salah satu gerbang bagaimana dia mengetahui informasi. Kemudian ini Pak Budi, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan literasi? Jadi kemampuan mereka untuk memahami satu bacaan itu. Ya, kalau kita membaca buku, mungkin sekilas kita membaca terus satu halaman, dua halaman itu tanpa ada halangan yang berarti ya, langsung mengetahui apa yang dimaksud di dalam bacaan itu. Anak tunarungu tidak seperti itu. Anak tunarungu harus memahami arti kata demi kata. Nah, anak itu katakan mereka sudah bisa membaca, belum ABCD sudah paham ya, itu sudah bisa membaca, walaupun pengucapannya agak sulit juga ya. Jadi kemudian untuk memperkenalkan itu, ini di kelasnya Pak Budi ada pojok baca, ada dus buku ya, dan ada buku anak-anak. Nah, itu dia. Bacaan-bacaan yang kita sodorkan, kita sediakan ke anak-anak itu memang sengaja kita pilihkan buku-buku anak ya. Mengapa begitu? Karena
di dalam buku anak itu sudah ditulis sama penulisnya. Itu pilihan kata-katanya pasti dimulai dari pilihan kata-kata yang sederhana. Kata-kata kosakata yang sederhana. Ya. Sehingga anak-anak relatif akan lebih cepat, lebih mudah memahami isi bacaannya. Kalau tiba-tiba menghadap kita dan sebagainya, ya kita belum sampai ke membaca itu sebagai suatu wisata hiburan yang murah, menarik dan menyenangkan. Nah, kepada anak-anak kita siapapun, baik yang mendengar maupun yang tunarungu, itu harus ditingkatkan minat bacanya. Untuk anak yang tunarungu, kalau saya itu supaya memancing mereka itu suka membaca, itu kita sediakan buku-buku yang menarik, yang banyak gambarnya. Karena mereka visual ya, yang banyak, karena anak-anak kan tipenya kan visualistik ya. Nah, kita yang banyak gambarnya, contoh bukunya adalah buku anak seperti ini. Nah, jadi buku ini ada teksnya, juga ada ilustrasinya. Nah, dia nanti akan eksplor dulu gambarnya. Jadi setelah itu kita beri istilahnya, kita motivasi, kita bawa ke anak. Nah, kamu kalau pengen tahu ceritanya ini apa, kalau kamu udah lihat gambarnya bagus, ya dibaca. Masa malas enggak mau baca? Kita dorong supaya dia tetap harus baca. Baca aja kan tulisannya cuma sedikit gitu. Nanti kalau kesulitan nanti kita bantu artinya apa dan seterusnya. Nah, itu berawal dari gambarnya dia akan membaca. Nah, nanti setelah selanjutnya kita bawa ke anak-anak membaca lebih paham lagi, membaca untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperoleh informasi baru. Nah, kita mulai masuk ke buku-buku yang lebih lebih ilmiah, lebih kompleks. Tadi kan kaitannya dengan literasi yang khususnya membaca ya. Nah, seperti tadi kita sampaikan bahwa anak itu juga harus suatu saat dia harus membuat produk pustaka, menulis, entah itu puisi atau apa. Nah, anak-anak itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan keterampilan di sekolah atau mungkin dia kegiatan outdoor, outing kelas dan sebagainya. Nah, ini ya mungkin itu kita bawa anak ke belajar gitu ya. Jadi memang kata belajar itu kayaknya sangat mudah diucapkan, tapi penerjemahannya itu memang harus membutuhkan satu cara bahasa ini perenungan atau apa sih pembelajar itu ya. Nah, karena memang ilmu yang kita pelajari saat ini belum tentu besok terpakai tuh. Iya. Yang terpakai itu justru jiwa pembelajarnya lagi. Betul. Nah, jadi betul. Dengan menghadapi satu masalah-masalah yang kita hadapi iya, semakin kesini itu kan guru itu kalau menurut saya hampir semakin kesini itu kita nggak ada gunanya lagi. Yang mengapa saya penting belajar ini? Nah, itu tetap ada di tangan kita yang harus menyadarkan. Kenapa saya harus belajar jahit? Mengapa saya harus belajar ini? Ini kita yang harus ngemupuk. Nah, betul. Kalau teorinya, kalau belajarnya dan sebagainya, dia bisa belajar dan menghadirkan student agensi yang seperti jenengan sampaikan, itu adalah tugas kita. Nah, itu dia. Bagaimana kita mampu membuat satu belajar itu yang misalnya mengakui keberadaan dia, suara, pendapat dia, mereka itu diakui gitu. Dan tujuan akhir kita itu kan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Nah, itu dia, tidak untuk dia selamanya di sekolah. Nah, kan di SMP bingung selalu kerja bagaimana nanti. Terima kasih Pak Budi, sangat inspiratif, luar biasa, dan semoga nanti kita bisa meraih kemajuan ini. Amin. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.